koalisi masalah itu saya kira silakan saja berbeda pendapat ya. Tapi artinya argumen saya itu saya jelaskan gitu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi agar bukan menegasikan, tetapi terutama pada persoalan-persoalan yang jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Gitu. Misalnya tadi pengungkapan, kalau sudah menjadi fakta hukum, sudah ada misalnya pelakunya dan Fadlizon pengkhianat, Fadlizon brutal, Fadlizon sontoloyo, royong, Fadlizon sudah mengkhianati reformasi. Catat, dia adalah anggota MPR utusan pemuda, utusan golongan pemuda yang diutus oleh Soeharto tahun 97 sampai 99. Wajar kalau dia marah karena jabatannya kita ganggu di 98, kita lengserkan Soeharto dan dia tidak punya jabatan lagi. 20 tahun kemudian, 2014 ya, baru dia terpilih lagi di jabatan MPR. Sekarang dia hianati lagi bangsa ini. Catat, pengkhianat bangsa, Fadlizon kami tangkap. 30 hari lagi tidak minta maaf, kami duduk kantornya. Kami akan duduki 15.000 hakim di seluruh Indonesia. Pastinya besok ketika akan ada presiden berikutnya, pasti juga akan melakukan hal yang sama seperti Fadlizon. Tidak akan terima dengan tulisan Fadlizon ketika presiden berikutnya akan mengulas yang sama. Nah, menurut saya ini jadi negara apa? Kalau setiap presiden sejarahnya dirubah, setiap pergantian presiden sejarahnya dirubah. Saat ini yang cukup mengejutkan yaitu dari Fadlizon. Bayangkan ya, dari Fadlizon ya setidaknya tidak mengakui lah terkait apa yang terjadi pada 1998 yang lalu. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu ada tim pencari fakta dan bahkan juga mengatakan seperti ini. Dari fakta-fakta tersebut memang ada kejadian seperti ini. Jadi ini tidak kaleng-kaleng loh tim pencari fakta. Jadi sudah ada fakta-fakta, sudah ada bukti-bukti, tetapi Fadlizon pada saat lalu seolah-olah kejadian 98 yang tersebut hanya rumor dan lain sebagainya. Dan itu juga membuat kemarahan publik. Dan bahkan aktivis 98 juga mengecam keras terkait pernyataan Fadlizon yang menyebut kejadian 98 itu adalah rumor dan lain sebagainya. Ini sangat aneh sekali kalau menurut saya. Kalau misalkan Fadlizon menulis ulang sejarah berdasarkan asumsi, berdasarkan subjektivitas, pastinya besok ketika akan ada presiden berikutnya, pasti juga akan melakukan hal yang sama seperti Fadlizon. Tidak akan terima dengan tulisan Fadlizon ketika presiden berikutnya akan mengulas yang sama. Nah, menurut saya ini jadi negara apa? Kalau setiap presiden sejarahnya dirubah, setiap pergantian presiden sejarahnya dirubah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno mengingatkan bangsa ini, ketika bangsa ini masih bayi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah bangsa sendiri. Hari ini, seperti halnya Nugroho Noto Sutanto yang mengkonstruksi sejarah palsu Republik Indonesia sejak berdirinya Orde Baru, menutupi kejahatan Soeharto, sekarang dilanjutkan oleh Fadlizon mencoba memasukkan sejarah jilid berikutnya, mengamankan rejim dari kejahatan yang sudah dibuatnya. Ini adalah brutalisme sejarah, sontoloyo. Ya, kami sepakat 23 Mei kami berkumpul di Sahid Jaya Hotel Ballroom menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden karena dia adalah sejatinya penjahat. Yang layak jadi pahlawan adalah para korban yang tidak pernah dihargai oleh negaranya sendiri. Kenapa saya sebut ini brutalisme? Karena elit-elit negara, elit-elit bangsa ini betul-betul seharusnya memang penulisan sejarah itu berdasarkan fakta, harus berdasarkan fakta yang ada, bukan subjektivitas penulis dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dari sejarawan yang dilibatkan untuk penulisan, bahkan juga ada yang mundur karena tidak sependapat terkait apa yang akan ditulis ulang. Ini juga menjadi pertanyaan publik, ada apa semua itu ya? Padahal sejarah itu sangat penting sekali loh. Sangat penting sekali. Setidaknya menjadi kepala daerah, kepala negara dan lain sebagainya, seharusnya harus mengerti betul tentang sejarah. Apalagi sejarah reformasi, sejarah kemerdekaan, sejarah apapun itu memang sangat penting sekali. Karena apa? Ya karena supaya tidak terulang untuk pemerintahan-pemerintahan berikutnya.
Menurut saya sejarah seperti itu. Sejarah kelam itu harus dicatat, bukan sejarah yang baik-baik saja harus dicatat. Menurut saya tidak. Sejarah yang kelam itu wajib dicatat. Tetapi ini ya kalau kita lihat sangat wow sekali ya. Dari sini bahkan aktivis 98 ancam geruduk kantor Fadlizon. Nah ini akhirnya juga membuat kegaduhan lagi. Ini justru menteri-menteri Pak Prabowo membuat kegaduhan lagi. Gaduh terus gara-gara menteri Pak Prabowo. Budi Ari pada saat itu juga membuat kegaduhan. Halil Lahadalia membuat kegaduhan. Kemendagri juga membuat kegaduhan. Menteri KKP pada saat itu juga membuat kegaduhan. Ini Fadlizon lagi membuat kegaduhan. Seharusnya stop lah. Apalagi juga sejarah itu sudah ditulis, kenapa harus ditulis ulang? Ini kan sangat lucu sekali. Kenapa harus ditulis ulang? Aktivis 98 mengancam akan menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan buntut pernyataan kontroversial Menteri Fadlizon yang menyebut pemerkosaan massal 98 hanya rumor. Aktivis 98 Jimmy Fajar alias Cimbong bahkan mengultimatum Fadlizon meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Apabila Fadlizon tidak meminta maaf, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan, meminta tanggung jawab terhadap pernyataannya, tegas Cimbong di Geraha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat pada 18 Juni. Cimbong mengatakan aktivis 98 memberikan waktu 30 hari ke depan kepada Fadlizon untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Kami minta permintaan maaf bukan klarifikasi. Selama ini dia Fadlizon kan hanya mengklarifikasi, tegasnya. Adapun pernyataan kontroversial Fadlizon disampaikan saat wawancara dengan salah satu media massa dan ditayangkan di YouTube pada 11 Juni. Dalam tayangan tersebut, politisi Gerindra itu menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal pada 98. Pemerkosaan massal, kata dia itu, enggak pernah ada. Proofnya itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu, kata Fadlizon. Nah seharusnya kalau tidak ada terkait penulisan sejarah ini, sejarah ulang, seharusnya dimasukkanlah hal tersebut ya. Karena memang tidak ada terkait penulisan sejarah. Baru di zaman Pak Prabowo ini, dan konon katanya menghabiskan anggaran yang cukup fantastis. Seharusnya penulisan sejarah ulang ini harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Ini kan sangat bohong sekali. Jadi rujukan Fadlizon ini apa? Padahal pemberitaan-pemberitaan yang lainnya sudah memberitakan hal yang sama terkait temuan-temuan dari tim pencari fakta 98 pada saat lalu ya. Ini juga sangat bohong sekali. Dan tidak hanya aktivis 98 yang mengancam akan menggeruduk kantor Fadlizon. Bahkan juga Solidaritas Puan Indonesia tuntut Fadlizon minta maaf atas pernyataan soal kekerasan seksual Mei 98. Akhirnya banyak yang tersakiti terkait ucapan dari Fadlizon ini ya. Menurut saya sangat masuk akal sekali lah. Menteri-menteri yang membuat kontroversi, membuat kegaduhan seharusnya direshuffle saja lah. Direshuffle. Ini menurut saya kegaduhan tidak habis-habis ya. Seharusnya tidak terjadi, tetapi gara-gara pernyataan salah satu menteri Pak Prabowo malah membuat kegaduhan. Bukan salah satu menteri, sangat banyak sekali menteri-menteri dari Pak Prabowo yang seharusnya diam malah membuat gaduh. Bukannya bekerja yang benar malah membuat kegaduhan. Aktivis minta Menbud Fadlizon dipecat buntut sangkal pemerkosaan massal 98. Ya sangat lucu sekali. Fadlizon terbantahkan laporan TGPF 52 orangnya. Bahkan juga sudah ada tim pencari fakta dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih menyangkal ya? Ini kan sangat wow sekali ya. Namun laporan gabungan pencari fakta kasus kerusuhan 13 hingga 15 Mei 98 berkata lain dengan pernyataan Fadlizon. Sebagai informasi, TGPF kasus kerusuhan 13 hingga 15 Mei 98 bentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara, Peranan Wanita dan Jaksa Agung. Padahal juga sudah dibentuk loh, melibatkan anggota TNI, Kementerian, Menteri Dalam Negeri, dan bahkan juga Kejaksaan Agung. Ini kurang apa coba? Fakta-fakta kurang apa coba? Fadlizon itu memang sangat wow sekali lah. Kalau sejarah ditulis ulang dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, menurut saya ya tidak usah ditulis ulang. Menurut saya sangat percuma sekali. Kita itu melihat sejarah itu memang dari sejarah kelam, bukan sejarah yang bagus-bagus. Buat apa sejarah bagus-bagus ya? Kalau menurut saya memang sudah sewajarnya sejarah bagus, tetapi sejarah kelam lah ini yang bisa membuat kita atau membuat pemerintahan-pemerintahan berikutnya itu bisa berkaca
Nah, menurut saya Pak Jokowi itu contoh mantan presiden yang tidak mengerti sejarah kalau menurut saya terkait sejarah reformasi. Bayangkan saat ini seenaknya ada konstitusi yang dikangkangi, didiamkan saja. Ada pelanggaran kode etik, wah sangat banyak sekali ketika Pilpres yang lalu. Menurut saya, dengan kejadian tersebut, Pak Jokowi tidak mengenal sejarah kelam pada 98. Bayangkan, banyak masyarakat yang 98 pada saat lalu itu menginginkan reformasi. Tetapi saat ini, reformasi sudah dirusak ya. Sekarang terkait nepotisme, itu bahkan juga sudah terang-terangan ya. Sudah terang-terangan korupsi. Kalau dulu pada zaman Orde Baru itu masih di belakang meja, sekarang sudah terang-terangan dan hal tersebut sudah biasa. Semoga sajalah Pak Prabowo mendengarkan keluh kesah dari masyarakat ini dan bisa mencopot Fadlizon ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Cuekin, tidak menghargai, tidak ngebongke orang-orang kecil yang menjadi korban. Rejim menghisap, mengeksploitasi, menindas, menghegemoni, bahkan membunuh. Kita tidak boleh diam. Catat teman-teman rekan-rekan wartawan. Kami akan terus melawan ketidakadilan. Ya. Jangan dikira 27 tahun lalu kami melawan, 27 tahun kemudian kami diam. Korban tidak boleh diam. Bangkit, lawan. Kejahatan pertama, Fadlizon secara brutal, ya, dia adalah penjahat karena menghilangkan hak-hak korban. Yang kedua, negara tidak pernah menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri, undang-undang pengadaan HAM tahun 2000, padahal pelaku beredar di mana-mana. Bahkan banyak yang sudah menjadi elit di negeri ini. Semua yang direhabilitasi malah pelakunya, bukan korbannya. Negara macam apa ini? Kalau kita ingat pesan Bung Karno tadi, kita sudah terjerumus pada lingkaran setan kekerasan yang pelakunya selalu jadi elit dan korbannya melulu menjadi korban selama-lamanya. Apakah kita bisa diam dengan fenomena sejarah yang palsu dan tidak pernah mendidik generasi kita ke depan? Kapan anak-anak bangsa akan terbebas dari sejarah masa lalu yang palsu? Kita harus bangkit melawan, membongkar palsuan sejarah. Dan saya kira rakyat Indonesia sudah sangat cerdas, pintar, banyak informasi tandingan, ya, yang ini tugas kita. Mari kita kampanyekan informasi-informasi yang sesungguhnya benar. Itu lahir dari para korban, itu lahir dari kesaksian para saksi, itu lahir sejarah ya. Jangan diam, ungkapkan itu. Sekarang ada medsos, ungkapkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kita permalukan para penjahat brutal itu. Kita permalukan para elit pengkhianat bangsa itu. Ya, Fadlizon pengkhianat, Fadlizon brutal, Fadlizon sontong royong, Fadlizon sudah mengkhianati reformasi. Catat, dia adalah anggota MPR utusan pemuda, utusan golongan pemuda yang diutus oleh Soeharto tahun 97 sampai 99. Wajar kalau dia marah karena jabatannya kita ganggu di 98, kita lengserkan Soeharto dan dia tidak punya jabatan lagi. 20 tahun kemudian, 2014 ya, baru dia terpilih lagi jadi anggota DPR. Sekarang dia hianati lagi bangsa ini. Catat, pengkhianat bangsa, Fadlizon, kami tantang. 30 hari lagi tidak minta maaf, kami geruduk kantornya. Kami akan duduki 15.000 aktivis gerakan seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya,
dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.